Tim Garuda akhirnya menelan kekalahan pertama di grup B Piala AFF usai tumbang dari Vietnam pada Minggu malam. Lalu seberapa besar peluang Indonesia untuk bisa melaju ke fase selanjutnya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus yang sudah bergabung bersama kami. Bungkus, tim kemarin kalau kita lihat lebih solid dibandingkan dengan dua laga sebelumnya tapi berakhir dengan kekalahan. Analisa Anda seperti apa? Ya, secara keseluruhan memang kita sudah memperkirakan bahwa kita akan kesulitan ya menghadapi Vietnam di kandangnya dan kita terbukti memang pada akhirnya kalah. Tapi yang harus dijadikan kredit tersendiri adalah perjuangan para pemain memberikan perlawanan yang luar biasa, mempersulit Vietnam dan pada akhirnya hanya kebobolan 1 gol bagi saya itu sudah merupakan hasil yang cukup membanggakan. Meskipun misi untuk meraih 1 poin di Vietnam tidak tercapai, tapi secara permainan apa yang ditunjukkan oleh Victor Detan dan kawan-kawan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi laga terakhir yang sangat menentukan nanti lawan Filipina. Ya, Bungkus, dari segi waktu recovery lebih pendek dibandingkan dengan Vietnam, sehingga memang Shin Tae-yong harus merotasi 5 pemain di laga semalam. Apakah itu bisa menjadi faktor timnas tidak bisa mengimbangi Vietnam? Iya, bahkan kalaupun seluruh pemain utama bisa dimainkan, materi pemain yang sekarang dibawa ke Piala AFF tetap akan sulit mengimbangi Vietnam ya. Karena Vietnam tidak hanya memiliki pemain-pemain yang berkualitas, tapi memang mereka menurunkan tim senior. Sebagian besar pemain intinya adalah mereka yang sudah bermain lebih dari 50 kali untuk timnas Vietnam. Artinya kematangan, kerjasama, kekompakan itu sudah mereka punya. Sementara kita banyak pemain yang capsnya masih di bawah 10. Jadi apa yang dilakukan Shin Tae-yong kemarin itu adalah kombinasi antara berusaha untuk meraih poin, mungkin dengan cara menahan imbang, sekaligus memberi kesempatan recovery kepada pemain-pemain yang dianggap butuh recovery dan dipersiapkan juga untuk pertandingan terakhir nanti lawan Filipina. Jadi ini saya pikir yang pertimbangan yang mungkin publik perlu tahu, bahwa pelatih kalau melihat pertandingan itu tidak hanya memikirkan pertandingan hari ini, tapi juga next-nya akan ada apa, itu juga dipertimbangkan. Jadi kemarin 5 pemain yang berbeda itu adalah bagian dari strategi untuk mencapai hasil imbang, tapi pada saat bersamaan juga memberi waktu pemulihan bagi pemain yang mungkin dianggap kelelahan. Bungkus, apakah ini artinya keputusan Shin Tae-yong menurunkan pemain yang usianya rata-rata 20 tahunan ini menjadi kurang tepat mengingat Vietnam saja sudah ada 50 kali sampai dengan bermain di laga seperti itu? Iya, kalau saya melihat begini, dalam sepak bola itu apalagi untuk tim nasional, ini harus ada prioritas memang ya. Dan Asia Tenggara ini kan termasuk salah satu region yang jadwalnya cukup padat. Karena tidak hanya ada jadwal Liga, ada jadwal kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, tapi juga ada kejuaraan regional yang cukup bergengsi, AFF. Nah, masih ada lagi yang namanya kejuaraan yang levelnya U23, tapi juga gengsinya tidak kalah, yaitu SEA Games. Ini semua kan membuat jadwal menjadi sangat padat dan karena itu memang saya pikir harus ada prioritas-prioritas. Menurunkan pemain U23 di sini adalah kombinasi untuk memberi kesempatan tim nasional tetap bisa berpartisipasi, tapi liga juga bisa tetap jalan. Beberapa negara Asia Tenggara yang lain kan terpaksa memberhentikan liganya supaya tim nasional seniornya bisa turun. Masalahnya mereka tidak bermain di kualifikasi Piala Dunia, sementara Indonesia masih main juga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi memang banyak sekali kombinasi faktor-faktor yang membuat keputusan menurunkan tim di bawah usia 23 ini memang harus diambil. Karena memang banyak event yang harus diikuti dan semua butuh prioritas. Kita juga harus menjaga agar liga ini juga bisa tetap berjalan. Karena kita butuh liga yang kuat. Jadi bagi saya menurunkan tim U23 meskipun hasilnya mungkin tidak maksimal, tapi memang keputusannya yang harus diambil untuk memperkuat segala aspek, segala sektor dalam sepak bola kita. Bungkus, untuk sementara timnas kan di posisi 2 klasemen, tapi masih ada 1 pertandingan yang akan berlangsung Rabu lusa. Ini bagaimana peluang dari timnas? Nah, jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa melawan Vietnam adalah upaya untuk menyiapkan diri menghadapi Filipina. Caranya adalah dengan mendapatkan hasil yang positif dengan permainan yang bagus, permainan yang kuat, terutama dapat menaikkan moral bertanding para pemain. Nah, menurut saya apa yang ditunjukkan pemain meskipun pada akhirnya kalah, itu cukup untuk memberikan tambahan rasa percaya diri, untuk memberikan tambahan moral bertanding dengan hasil yang hanya kalah tipis, tapi secara permainan mampu menyulitkan Vietnam. Ini akan membuat pemain ketika nanti bertanding melawan Filipina lebih percaya diri.
Karena sesudah mereka bertanding melawan Laos, memang agak sedikit down para pemain karena penampilan mereka banyak mendapatkan kritik dari publik ya. Tapi kemarin saya pikir mereka menunjukkan bahwa mereka berani, mereka fight menghadapi Vietnam, sehingga sekarang ada tambahan rasa percaya diri. Ditambah lagi mereka sekarang kan punya waktu pemulihan yang panjang. Ada jeda sekitar 6 hari. Ini adalah keistimewaan atau bonus yang didapatkan oleh timnas Indonesia menghadapi laga terakhir yang sangat krusial melawan Filipina. Kalau kita bicara pemain di laga sebelumnya kan Marcelino Ferdinand tidak bisa main karena kena kartu merah seperti itu. Nah, nanti ketika melawan Filipina baru bisa diturunkan lagi oleh Sintayong. Apakah memang sebenarnya sosok dari Marcelino Ferdinand ini yang benar-benar krusial dibutuhkan timnas saat ini, Bu? Iya, memang dia pemain penting ya, karena dia memiliki jam terbang yang tinggi bersama timnas senior. Jadi sosok seperti Marcelino, Ferrari, Hoki Caraka, Arhan Fikri, begitu juga dengan pemain-pemain yang lain yang pernah dipanggil oleh timnas senior, itu sebetulnya pemain yang sangat penting, seperti Asnawi, Pratama Arhan. Mereka adalah mentor bagi pemain-pemain yang saat ini bisa dibilang merupakan debutan di timnas senior, seperti Victor Detan, atau mungkin Dava Fasya, itu harus dibimbing oleh mentor-mentornya Asnawi dan kawan-kawan. Cuma memang di Piala AFF kali ini, sekalipun tim kita lengkap, kemarin misalnya ada Marcelino, juga tetap akan sulit menghadapi Vietnam itu. Vietnam ini saat ini bisa dibilang tim terkuat di grup kita. Nah mungkin yang penting adalah pemain-pemain senior seperti Asnawi, Marcelino, itu harus bisa pertama memberikan bimbingan kepada adik-adiknya. Yang kedua juga harus bisa menjaga emosi supaya mereka bisa tetap didapatkan oleh pelatih ketika dibutuhkan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Marcelino kemarin ketika mendapatkan kartu merah harus menjadi pelajaran bagi Marcelino juga pemain-pemain senior yang lain bahwa kehadiran mereka dibutuhkan oleh tim. Jadi sedapat mungkin hindari kesalahan-kesalahan yang akhirnya berujung tidak bisa dimanfaatkan tenaganya oleh tim. Bungkus, kalau kita melihat hasil pertandingan kemarin, evaluasinya kurang lebih seperti apa nih agar nanti ke depannya di laga 6 hari mendatang ini kembali bisa bertahan dan peluangnya bahkan semakin besar untuk menang? Iya, jadi dari pelajaran kemarin yang kita dapat ketika melawan Vietnam, pertama kita sudah tahu cara menghadapi Vietnam ya. Seandainya nanti kedua tim bertemu lagi di final, kita aminkan dulu. Nah, kita sudah tahu cara main Vietnam dan kita terbukti sudah mampu selama 77 menit mempersulit mereka. Yang kedua, kita juga masih menyimpan senjata rahasia, yaitu Marcelino yang kemarin tidak bermain. Jadi Vietnam belum tahu bagaimana cara main tim ini ketika ada Marcelino. Nah, yang ketiga, saya pikir pelajaran berharga adalah kita memang dalam sepak bola itu konsentrasi tidak cukup hanya 77 menit. Tapi konsentrasi harus 2 kali 45 menit full kalau kita tidak mau kebobolan. Nah kemarin kita hanya satu kesalahan bisa dibilang. Akhirnya kesalahan itu dimanfaatkan oleh lawan dan menjadi gol. Padahal perjuangan para pemain sudah sangat luar biasa. Nah yang terakhir memang yang kita juga masih perlu PR besar adalah bagaimana membuat tim ini lebih kreatif, lebih produktif. Dan itu terutama terjadi di lini tengah dan depan. Karena pemain-pemain yang mencetak gol selama ini baru pemain-pemain belakang. Dan ini masih menjadi PR terutama di 2 pertandingan selanjutnya. Kalau bisa mengalahkan Filipina dan kemudian nanti pada saat semifinal. Entah itu menghadapi Malaysia, Thailand atau negara manapun. Untuk menghadapi Filipina, mental seperti apa yang harus disiapkan, Bungkus? Nah, itu seperti yang ditunjukkan waktu lawan Vietnam, mental tidak takut menghadapi lawan yang lebih senior, itu yang pertama. Yang kedua, mental petarung ya, fighting spirit yang luar biasa, bertarung tanpa lelah selama pertandingan. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan seperti yang saya bilang tadi adalah konsentrasi dan fokusnya. Jadi kemarin itu secara pertandingan kita memang didominasi oleh lawan ya, Vietnam itu menguasai bola hampir 77%, sementara Indonesia praktis hanya sedikit. Jumlah passing kita juga kalah jauh, jumlah peluang kita cuma punya 2 peluang, sementara Vietnam punya 18 peluang. Tapi di papan skor kan selisihnya hanya 1, kita hanya kalah 1. Ini menunjukkan bahwa kalau kita fight, kalau kita kompak, kalau kita disiplin, melawan tim yang jauh lebih kuat pun sebetulnya kita bisa merepotkan mereka. Nah itu yang saya pikir pelajaran paling berharga yang didapat di pertandingan kemarin. Bungkus, kalau misalnya kita lihat juga kemarin ini sejak awal Vietnam ini sudah sangat agresif ya. Kalau misal Indonesia ke depannya lebih baik agresif sejak awal atau bagaimana? Vietnam itu kalau lawan Indonesia memang sangat agresif, apalagi dalam beberapa pertandingan terakhir di mana mereka lebih sering kalahnya dibanding menangnya. Itu di mana-mana mau di Jakarta mau di Vietnam mereka mainnya fight, mainnya agresif, ngotot.
karena mereka memang sangat bernafsu ingin mengalahkan Indonesia. Nah itu saya pikir pelajaran juga yang bisa kita petik ya. Vietnam itu kalau lawan Indonesia sangat bersemangat karena mereka tahu bahwa belakangan secara kualitas permainan timnas Indonesia semakin membaik dan bahkan sudah melampaui mereka sehingga motivasi untuk mengejar itu sangat tinggi. Kita tentunya akan harapkan ya Bungkus bagaimana nanti timnas bisa recovery lebih panjang waktunya sehingga ketika melawan Filipina harus bisa menang ya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Amin. Terima kasih M. Kusnaini, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.